kapan VTube on itu semua tergantung sama pada regulator. VP tetap bisa dijual. Wah, oke. VP Kita baik teman-teman. tetap bisa dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ini, dan kali ini kita masih seputar tentang VTube ya, yang sampai saat ini belum juga beroperasi, yang dari awal Maret akan on tapi kenyataannya sampai sekarang masih belum bisa beroperasi, sehingga ada beberapa VTuber yang sudah mulai jenuh menunggu kapan VTube akan on lagi. Pada awal Mei ini menjelang Lebaran, kalau kita perhatikan di beberapa media sosial VTube, banyak terjadi perdebatan antar member, seperti yang terjadi di salah satu grup Facebook VTube.official. Ada perseteruan perdebatan sengit antara member yang merasa dirugikan menjadi korban fast track dan member yang masih membela manajemen. Terlihat juga banyak member yang mulai panik, kesal dengan janji manajemen VTube menunggu kepastian kapan VTube launching. Kebanyakan dari mereka ialah member yang terlanjur fast track hingga jutaan rupiah, bahkan mungkin sampai puluhan dan ratusan juta rupiah. Uang yang sudah terlanjur menjadi viewpoint terancam tidak bisa dicairkan lagi. Apalagi mendekati Lebaran saat ini, uang benar-benar dibutuhkan untuk biaya hari raya. Bahkan salah satu member yang mengaku sudah mempunyai 3.000 member referralnya dan semuanya sudah fast track, mengancam jika sebelum Lebaran VTube tidak on akan membuat laporan ke kepolisian. Kemudian ada lagi member dari Sumatera, juga sama. Jika sampai bulan Juni VTube belum launching, belum on, maka setidaknya sedikitnya 1.000 member dari Sumatera akan turun ke Jakarta langsung menuju kantor VTube yang baru. Mereka ingin membuktikan seperti apakah masalah yang sebenarnya. Karena mungkin mengapa sampai bulan Juni? Karena Pak Prabowo sendiri menargetkan kantor yang sekarang sedang direnovasi dijadwalkan selesai pada bulan Juni mendatang. Kantor ini nanti akan menjadi tempat yang sangat dinanti-nantikan kita semua, pasti ya. Karena di kantor itu ada beberapa lantai, dan 2 lantai diantaranya kita siapkan memang khusus untuk para member VTube. Di situ nanti ada tempat-tempat yang memang untuk menjadi ya sebagai seperti tempat para VTubers mungkin berselfie. Saya tahu. Nah, kenapa kita tidak menginfokan tempatnya? Yang pasti karena semua nanti-nantikan, kita tidak mau mengganggu jalannya pembangunan di situ. Karena kemarin juga kita dapat info dari kontraktor kami juga ya, ada beberapa orang yang sudah mengetahui tempatnya dan datang sampai mereka jadi kerepotan gitu. Jadi malah ngeganggu ya Pak proses pembangunan. Betul. Jadi karena hal itu ya kita tidak mau. Kita kan pengen cepat-cepat nih kantor ini ada. Iya. Kita pengen ada fitur member-member semua punya tempat naungan, tempat inspirasi ya kan. Iya. Tempat-tempat di mana mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya gitu. Jadi kita selalu menantikan ya, kita tidak mau mengganggu para di kontraktor tersebut, biar timeline-nya yang sudah kita buat di bulan Juni itu selesai. Juni ya Pak? Juni, akhir Juni lah. Akhir Juni kurang lebih. Oke. Begitulah yang terjadi di salah satu grup Facebook VTube.official, dan kalau kita perhatikan di grup-grup yang lainnya juga sama, terjadi perdebatan antar member lewat kolom komentar. Sampai saat ini manajemen belum bisa memastikan kapan VTube akan launching. Bahkan dalam wawancara eksklusif dengan Pak Prabowo sebagai manajemen VTube di channel MFBS, ketika ditanya kapan VTube launching, dia mengatakan kapanpun VTube on itu tergantung sama regulator katanya. Dalam hal ini mungkin SWI ya, dia juga tidak berani memastikan kapan VTube launching. Dia hanya mengatakan kapanpun VTube launching, manajemen sudah ready dari segi engine, kesiapan manajemen semuanya sudah ready, dan hanya itu aja yang disampaikan oleh Pak Prabowo.
kapan VTube on itu semua tergantung pada regulator. Karena kita dalam bimbingan regulator saat ini, kita ingin serius dalam membangun usaha di Indonesia, ingin mengikuti semua regulasi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Di luar itu, sebenarnya kapanpun VTube on, kita sudah ready. Dari sisi engine, dari sisi kesiapan manajemen, operational, semua sudah ready. Dari cara menjawab pertanyaan kapan VTube on, Pak Prabowo ini seolah-olah regulator lah dalam hal ini SWI yang menjadi kendala terhambatnya VTube on. Padahal kalau dari dulu manajemen VTube mematuhi apa yang diminta oleh SWI, seharusnya dari dulu VTube sudah on. Tapi ada juga yang mengatakan kenapa VTube lama launching? Katanya karena manajemennya mempertahankan sistem referral. Dan ini terbukti dari sebuah screenshot percakapan di grup WhatsApp PLC 247. Kemudian dalam wawancara tersebut juga Pak Prabowo menanggapi tentang pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh para member, apakah Viewpoint atau PV bisa dijual? Dan Pak Prabowo mengatakan bahwa Viewpoint tetap bisa dijual, hanya saja harus mengacu pada peraturan yang sudah dibuat oleh SWI. Mungkin mekanismenya yang akan dirubah ya. PV tetap bisa dijual. Wah, oke. PV Kita baik teman-teman. tetap bisa dijual. Hanya terkait mengacu lagi kepada peraturan yang sudah dibuat oleh Satgas atau bimbingan yang sudah diberikan kepada kami, mekanismenya harus diperbarui. Mekanismenya diperbaikin. Kalau SWI jelas tidak mengizinkan Viewpoint dijual ke sesama member. Untuk info terakhir, dikatakan bahwa Viewpoint bisa dicairkan dengan cara menjual kepada orang yang akan beriklan di VTube. Baru Viewpoint bisa jadi uang. Bisa jadi yang membuat perizinan VTube molor sampai berbulan-bulan itu mungkin dikarenakan pihak manajemen masih mempertahankan dan mencari-cari celah agar sistem referral dan jual beli Viewpoint tetap ada di VTube. Tapi kalau tetap kekeh seperti itu, mau sampai kapan? Dipastikan VTube tidak akan mendapatkan izin dari SWI untuk beroperasi. Apalagi member yang saat ini sudah mulai resah dan terbelah menjadi dua kubu. Ada member yang kecewa dan member yang membela mati-matian manajemen. Sekali lagi, saya ucapkan daripada manajemen terima kasih banyak, dan saya juga ucapkan permohonan maaf. Terima kasih, selamat sore, tetap semangat. Kami manajemen akan selalu mensupport Anda sekalian. Kami akan melakukan hal-hal yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.